Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Bang Rismon, juga semua orang yang ditersangkakan, kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear. Apakah memang ijazahnya Jokowi itu? Kalau memang ada, dia memang punya, ditunjukkan kan gitu. Harusnya negara itu harus pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin nggak? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan. Tempat yang standby untuk dikembangkan. Tapi semoga tidak. Kita harus semangat. Kita percaya. Perjuangan kita adalah benar. Supaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan Bang Jagir dan lainnya, Bang Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial bahwa Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis, saya bukan orang yang optimis, saya orang yang realistis dan pragmatis. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah SWT, karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah SWT. Tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Yang jelas ya, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu penuh dengan kehati-hatian dengan melibatkan 130 saksi pelapor dan saksi ahli. Dan saksi ahlinya juga nggak main-main ya, lebih dari 25 orang ya. Kemudian juga barang buktinya pun juga cukup banyak, hampir 700-an dikatakan itu. Artinya begini, ya kalau mengatakan bahwa itu ada kriminalisasi, ya kriminalisasi di mana? Biasalah kalau orang sudah ditetapkan tersangka, sebentar lagi akan masuk ya, karena pasal 5 tahun ancaman hukumannya, ya biasa kalau yang namanya untuk pembela itu ya, pengacara itu ya akan mati-matian untuk membela itu. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kita apresiasi betul ya, dan telah melakukan tugas-tugasnya secara profesional untuk itu. Kita tidak perlulah berbusa-busa berdebat lagi, balik lagi ke belakang, ada kriminalisasi, ada pasal selundupan dan sebagainya. Itu sudah final. Artinya final begini, bukan final di pengadilan, tapi final dalam masalah di penyidikan. Tinggal begini, datang pada hari Kamis ya, semuanya sebagai saksi, sebagai tersangka yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya oleh penyidik. Dan saya sih berharap ya saya berharap ya mereka ini bisa ditahan untuk itu, karena kan sudah pasal yang dikenakan itu kan 5 tahun ke atas untuk itu. Biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan lagi gitu. Ya. KPK mengembangkan korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kali ini penyidik KPK menggeledah kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan ini untuk mencari dokumen atau bukti terkait kasus yang menjerat Abdul Wahid dan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan. Penyidik KPK juga menggeledah dan memeriksa 2 mobil dinas yang digunakan pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, dan Sekretaris Daerah Riau, Saria Abdi. Tadi datang ke sini, ada yang data-data yang mau diminta. Ya, bagaimanapun kita selaku tuan rumah, rekan-rekan dari KPK menyampaikan belum masuk lah, ya wajar selesai. Masuk ke sini, masuk semua udah, itu aja cita-cita aja. Selain membawa sejumlah dokumen, penyidik KPK juga membawa serta Sekretaris Daerah Syariah Abdi dan Kabak Protokol Raja Faisal.
Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Bang Desmond, juga semua orang yang ditersangkakan, kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear. Apakah memang ijazahnya Jokowi itu? Kalau memang ada, dia memang punya, ditunjukkan, kan gitu. Harusnya negara itu harus... Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin nggak? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan. Tempat yang standby untuk dikembangkan. Tapi semoga tidak. Kita harus semangat. Kita percaya. Perjuangan kita adalah benar. Upaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan Bang Jagir, dan lainnya, Bang Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial. Bahwa Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis. Saya bukan orang yang optimis. Saya orang yang realistis dan pragmatis. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah Subhanahu. Tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Yang jelas ya, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu penuh dengan kehati-hatian dengan melibatkan 130 saksi pelapor dan saksi ahli. Dan saksi ahlinya juga nggak main-main ya, lebih dari 25 orang ya. Kemudian juga barang buktinya pun juga cukup banyak, sampai 700-an dikatakan itu. Artinya begini, ya kalau mengatakan bahwa itu ada kriminalisasi, ya kriminalisasi di mana? Biasalah kalau orang sudah ditetapkan tersangka, sebentar lagi akan masuk ya, karena pasal 5 tahun ancaman hukumannya, ya biasa kalau yang namanya untuk pembela itu ya pengacara itu ya akan mati-matian untuk membela itu. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kita apresiasi betul ya, dan telah melakukan tugas-tugasnya secara profesional untuk itu. Kita tidak perlulah berbusa-busa berdebat lagi, balik lagi ke belakang, ada kriminalisasi, ada pasal selundupan dan sebagainya. Itu sudah final. Artinya final begini, bukan final di pengadilan, tapi final dalam masalah di penyidikan. Tinggal begini, datang pada hari Kamis ya, semuanya sebagai saksi, sebagai tersangka yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya oleh penyidik. Dan saya sih berharap saya berharap ya mereka ini bisa ditahan untuk itu, karena kan sudah pasal yang dikenakan itu kan 5 tahun ke atas untuk itu. Biar tidak ada lagi kegaduhan yang diciptakan lagi gitu.